Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anissa Nurul Isnaini, NIM 11920201999 dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik pesantren yang dominan di Indonesia. Unsur pesantren itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pelaku, di mana pelaku ini adalah mencangkup kiai, guru, ustadz, santri, dan pengurus pesantren tersebut. Lalu yang kedua adalah sarana perangkat keras, di mana ini meliputi gedung sekolah, masjid, rumah ustadz, rumah kiai, tanah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sarana perangkat lunak, yang mana di dalamnya ini memuat seperti tujuan, kurikulum, evaluasi belajar, cara belajar, kitab-kitab, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan sistem pendidikan pesantren ini memang tidak lepas dari seperangkat unsur yang saling berkaitan, yaitu gunanya untuk membuat sebuah totalitas proses pendidikan, di mana seperangkat unsur sistem pendidikan pesantren tersebut merupakan berbagai instrumen-instrumen penting dalam membentuk corak dan karakteristik pendidikan pesantren tertentu. Nah, oleh karena itu, unsur-unsur tersebut pada masing-masing pesantren tidak saja bervariatif, tetapi juga memiliki kesamaan yang mendasar. Nah, lalu ciri khas atau karakteristik pesantren diantaranya yang pertama adanya hubungan akrab antara kiai dengan santrinya, dan yang kedua adalah kepatuhan santri terhadap kiainya. Yang ketiga adalah bahwa para santri yang tinggal di pesantren itu terbiasa dengan hidup mandiri dan sederhana. Lalu yang keempat adalah bahwa dalam setiap diri santri itu terdapat sikap kemandirian. Yang kelima adalah sangat terlihat jiwa tolong-menolong pada santri. Lalu yang selanjutnya, suasana persaudaraan yang sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Lalu santri yang di pesantren juga terkenal dengan disiplinnya, bangunnya harus jam berapa, tidurnya jam berapa, dan lain sebagainya itu telah diatur dalam pesantren. Lalu yang selanjutnya yaitu bahwa santri yang berada di pesantren itu berani menderita untuk mencapai tujuan yang mulia gitu. Nah, lalu materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Yang pertama adalah pesantren tipe A. Nah, pesantren tipe A ini adalah pesantren yang sangat tradisional, di mana pesantren ini tetap mempertahankan kurikulum klasik, di mana pembelajarannya itu melalui kitab-kitab seperti kitab kuning dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah pesantren tipe B, di mana pesantren ini mempunyai sarana fisik seperti masjid, rumah kiai, pondok, atau asrama yang disediakan untuk para santri. Nah, lalu ada tipe C, di mana pesantren tipe C ini atau yang biasa disebut sebagai pesantren salafi, namun ditambah dengan lembaga sekolah seperti madrasah, SMU, ataupun kejuruan, yang merupakan karakteristik pembaharuan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Lalu yang kemudian tipe B, di mana pesantren tipe B ini merupakan pesantren modern, yang mana pesantren ini dibuka untuk umum, namun corak pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik itu dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Nah, lalu yang selanjutnya ada tipe E, di mana tipe E ini merupakan pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tapi memberikan kesempatan para santri untuk belajar formal pada jenjang pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Lalu ada pesantren tipe F atau yang disebut dengan Mahad Ali. Nah, pesantren tipe F ini merupakan pesantren yang biasanya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi yang bercorakan agama. Nah, di mana para mahasiswa ini akan diasramakan dalam waktu tertentu dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi ketika dia berada di asrama tersebut, para santri atau para mahasiswa wajib untuk mematuhi setiap peraturan yang telah dibuat di pesantren tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa pesantren itu dapat dibagi menjadi tiga kategori, di mana yang pertama adalah pesantren tradisional atau pesantren salafi.
Nah, di mana pesantren tradisional ini adalah pesantren yang tetap mempertahankan keaslian dari pesantren tersebut. Bahkan yang dipelajarinya pun kitab-kitab seperti kitab kuning, dan lalu pengajarannya pun dengan menggunakan metode sorogan, weton, atau bandongan. Nah, lalu yang kedua adalah pesantren modern atau halafi. Nah, pesantren modern ini telah bertransformasi mengenai dari segi kurikulum dan lain sebagainya. Jadi di pesantren modern ini kurikulumnya sudah mengikuti dengan kurikulum pemerintah. Nah, lalu yang ketiga adalah pesantren semi modern dan tradisional, di mana pesantren ini menggabungkan dari antara pesantren tradisional itu sendiri dengan pesantren modern. Sehingga di dalamnya terdapat seperti pembelajaran kitab kuning dan lain sebagainya, seperti jurumiyah dan lain sebagainya. Namun di dalamnya juga terdapat pelajaran-pelajaran umum seperti IPA, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.